Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Lama udah tak jumpa. Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Masya Allah. Gimana? Abang kita nih sehat juga ya? Firman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, udah lama tak jumpa. Alhamdulillah kita kan jumpa nih. Masya Allah. Sekarang nih apa ya? Saya pengen tahu Ustaz, keadaan kabar sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Apa kita sehat? Alhamdulillah. Jadi apa kegiatan saat ini Ustaz? Sekarang ini ya kegiatan lagi Ramadan ini ya menjalankan Ramadan dan juga panitia zakat. Panitia zakat juga. Ah, belajar. Belajar ya? Ya, Masya Allah. kan niatnya harus selalu belajar. Biar Biar kalau ada salah dimaafkan sama Allah. oh, jadi niatkan dulu untuk belajar. Ya, Masya Allah. dulu kan merasa paling benar. Gimana? Kamera agak deket, jangan terlalu jauh. Soalnya kita nggak pakai mic. Gimana Ustaz? Kalau dulu kan merasa paling benar. Kalau dulu merasa paling benar, sekarang Sekarang ini Masya Allah. Itu kan edukasi Ustaz. Ya, itu. Yang mana kita ini berusaha beredukasi ya, biar masyarakat ini bisa memahami saja. Dan itu juga konsepnya kan Ustaz tidak asal kan. Memang berdasarkan pemahaman manapun ya kita tidak pilih mana-mana. Cuma yang kita sesalkan ini kenapa untuk saling menyalahkan itu ya enggak. Sehingga membuat kita silaturahim itu terputus, susah untuk bergaul sama orang gitu ya enggak. Padahal kan ada kebaikan yang banyak bisa kita dapatkan kalau kita berusaha untuk membuka hati, membuka silaturahim kepada siapapun kan seperti itu Ustaz. merasa benar itu bagus, tapi merasa paling benar tidak bagus. Oh, jadi merasa benar itu bagus, tetapi yang disalahkan merasa paling paling benar. Jadi kalau merasa paling benar, akhirnya yang lainnya semua pasti salah, ya kan? betul. Ya kan? Masya Allah. Insya Allah. Bang Ilyas apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Kalau nggak salah dulu bulan puasa juga ya. Ya bulan Ramadan juga dulu. Masya Allah. Ramadan. Sering jumpa sama sahabat-sahabat subscriber. Ya alhamdulillah ada jumpa. Ada jumpa lah ya. Di luar kota Palembang lah. Iya, bilang aja sama mereka settingan ya nggak? Hiburan aja bilang ya. Sehingga mereka nih supaya tidak terlalu fanatik sama kita. Dan jelaskan di situ kita ingin beredukasi. Ya, bukan untuk apa ya? Ya kalau saudara kita sudah menjadi saudara. Kita tidak ada niatan untuk saling bermusuhan, Betul. pecah belah, ada sifat yang dendam, tidak ada. Tujuan kita untuk menyatukan ini umat. Betul sekali. Kalau umat ini satu kan, masya Allah, mahabbah sama Betul. umat kan, sayang, masya Allah. Masya Allah. Tapi ketika umat ini berpecah, itu yang diinginkan oleh mereka, terutama iblis kan. Masya Allah, alhamdulillah. Lebih adem ya ngobrolnya. Adem, kan? Iya. Lebih adem. Jadi ini niat mau itikaf. Mau itikaf ini. Masya Allah. 10 hari terakhir Ramadan kan. 10 terakhir ya. Masya Allah mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi dipastikan Lebaran kapan Ustaz? Hah? Besok apa lusa? Kalau Lebaran kita ini ikut pemerintah. kan? Oke. Karena kan pemerintah yang punya lembaga, mereka punya departemen, juga punya alat untuk melihat daripada hilal kan. Karena kita Siap. cuma ngikut. Kita ngikut aja. Jadi perbedaan itu bukan harus menjadi gontok-gontokan, menjadi perpecahan, bukan. Justru perbedaan itu rahmat kan. Betul. Dari rahmat ya. Kalau pun saudara kita tahu dari PP Muhammadiyah, mereka menyatakan 1 Syawal besok, ya kita hargai kan. Kita hargai Nggak betul apa-apa. sekali. Nggak perlu kita. Justru yang mesti kita permasalahkan ini bagaimana tidak puasa ini. Tidak puasa tapi ikut Lebaran. Iya. Tetapi nikmat Lebaran itu dirasakan bagi orang yang berpuasa saja. Iya, Kalau orang yang tak berpuasa, saya rasa itu bukan nikmat, ikut-ikutan aja. Betul nggak itu Ustaz? Benar. Kan justru kan nikmatnya orang berpuasa itu kan ketika dia iftar. Nah, ketika dia iftar berbuka itu bukan main nikmatnya kan. Betul. Ya, seperti orang hidup lah. Orang hidup ini kan nikmatnya itu ketika kita beriman menjalankan perintah Allah. Nikmatnya itu ketika iftar, ketika
Israel menjemput kita. Nah, Betul. itu baru nikmat. Berkah Ramadan. Berkah Ramadan. Masya Allah. Jadi alhamdulillah sahabat ya, sahabat subscriber ya. Ya, saat ini Masya Allah kita berjumpa bersama saudara kita. Hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun. 1 tahun. Masya Allah beliau yaitu Ustadz Alwi atau Habsiyah. Masya Allah. Dan Masya Allah beliau nih dulu dikejar-kejar sama katakanlah saudara yang lain lah yang tak sepemahaman. Ya maklumlah itu ujian ya. Yang jelas kita tidak mau memecah belah. Yang kita niatkan di situ untuk saling menghargai. Justru kan Islam ini kan rahmatan lil alamin. Betul. Agama rahmatan lil alamin. Itu saling hujat, saling merendahkan, saling menyalahkan. Tapi justru agama Islam ini rahmatan lil alamin itu saling berkasih sayang. Betul. Ruhama bainahum katanya kan. Masya Allah. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kan kita diistiqomah dalam ketaatan kan. Masya Allah. Iya. Sekarang suaranya agak lembut ya. Iya. Kan. Dan diistiqomahkan tidak merasa paling benar. Masya Allah. Justru saya nih kalau begini terus jatuhnya saya ingin belajar banyak nih sama Ustadznya nih. Ya. Masya Allah. Luar biasa ya Ustadz ya. Kan dia lah, kita mesti menghargai perbedaan. Betul sekali Ustadz. Menghargai perbedaan. Justru indahnya Islam itu ketika ada perbedaan kan. Betul. Kalau tidak ada perbedaan tidak bisa merasakan perbedaan tersebut. Betul. Itu ada Betul. perbedaan itu menjadi rahmat bagi kita kan. Betul. Misalkan kita orang Palembang adatnya apa atau khasnya makanannya empek-empek, pergi ke Lampung beda lagi. Tapi kan saling mencoba. Nanti ke Jawa beda lagi, ya kan? Inilah yang membuat Indonesia banyak pulau terbatas dengan daratan pulau, tapi masih tetap menjadi satu. Ya kan, kebangsaan Republik Indonesia dengan berbagai macam suku, ras, adat, budaya. Tetapi dengan situlah kedekatan untuk terus saling silaturahim demi kebersamaan tadi terjaga, yang mana dulu para wali-wali Allah ya kan, Ustadz ya, sampai bisa menyatukan ya negeri kita ya. Masya Allah, inilah yang perlu kita jaga ya kan Ustadz. Perlu dijaga nih kan. Jangan sampai kita harus untuk menguatkan diri kita kemana kita merasa benar. Ini jangan. Tidak ada menyalahkan wali kan. dulu. Jangan sampai menyalahkan wali. Kadang saya juga berpikir gini Ustadz, memang setiap kebohongan kalau terus dilakukan maka itu suatu saat akan dibenarkan, bisa jadi. Dan setiap sejarah kalaupun dibohongkan lama-lama akan menjadi dongeng. Betul nggak? Orang kan berpikir sejarah sekarang udah beda, jadi dongeng. Kebohongan terus dilakukan menjadi kebenaran. Nah ini bagi orang yang mudah terpengaruh dengan lingkungan. Tetapi kalau orang ingin belajar secara betul, Islam ini kan banyak. Kalau mereka pelajari dengan yang namanya hakikatnya ya kan, ma'rifat lah katakanlah, insya Allah mereka akan tahu dengan sendirinya, dengan bahasa batinnya, betul ya Ustaz ya. Jadi tidak harus mengikuti sejarah begini. Kalau kita belajar maka kita akan menemukan langsung. Jadi jangan sampai kita melupakan sejarah, mendongengkan sejarah dan mengatakan yang baru ini dibenarkan kan gitu ya Ustaz ya. Nah ini ya insya Allah lah, mudah-mudahan kita tidak sungkan untuk terus belajar kepada guru-guru kita ya kan Ustaz. Aduh jadi kayak saya yang mau ngobrol ini. Masya Allah, Berkah silaturahmi ya. berkah silaturahmi. Mudah-mudahan berlanjut silaturahmi ini ya. Mudah-mudahan lanjut. ya. Jadi saya minum Ustaz ya, nggak apa-apa ya. Berkah abang kita ya. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, banyak perubahan sekarang ini. Beliau perubahan lebih istiqomah lah. Istiqomah. Enggak fanatik sama guru lagi. Taklit buta. Dulu saya ingat loh Ustaz, ketika viral itu, Masya Allah ya, banyak sekali. Ya kita itu memang bisa jadi kita salah juga Ustaz, terlalu barbar. Tetapi kita menyadari dengan bentuk fakta yang kita hadapi saat ini, banyak sekali ya memang tidak di muka publik. Iya. Tetapi ketika suatu ceramah walaupun di suatu tempat,
tetapi ini media, dikonsumsi publik. Sehingga kita merasa ini setan, wali ini setan. Nah, ini kita harus perlu berbicara dong dengan tempat yang tertutup juga, namun kita mediakan. Jadi bagi saya kita perlu untuk di sini bukan untuk menyalahkan bagi saya ya Ustaz ya, tetapi lebih tujuan untuk saling menghargai. Ya, entah benar terjadi entah tidak, tetapi ini perlu untuk kita beritahu atau kita sampaikan dengan cara kita. Nah, kalau kita diam, maka suatu kebohongan, suatu yang kesalahan, kebatilan ini kalau terus dilakukan, maka akan menjadi suatu kebenaran di suatu saat. Dan sejarah yang sudah dulu dibentuk dijadikan dongeng. Nah, ini yang bagi saya tuh, saya sebagai pemuda kayaknya saya harus perlu dong berbicara. Ingat gak Ustadz, Abang, kata Bung Karno, beri saya 10 pemuda, saya akan guncangkan dunia. Ya, ke negeri ini. Sekarang nih ada viral yang namanya Bima, pernah dengar? Oh ya, dari Sulawesi deh. Bukan, luar negeri. Dia mengkritik suatu daerah. Ya, sehingga dia mengkritik suatu daerah sampai Indonesia gempar. Satu orang loh, ya kan, menyampaikan suatu bisa jadi benar, bisa jadi salah, tapi membuat viral. Berarti kan gempar loh, ini satu pemuda loh. Gimana kalau 10 pemuda? Masya Allah, jadi kita merasa muda ini ya kita harus bisa lah jadi bermanfaat bagi masyarakat dengan tujuan niat kita lillahi ta'ala, karena Allah dan demi untuk sahabat dan satu umat. Demi keutuhan ini umat kan. Insya Allah. Boleh diminum? Ya, Ustaz. Aduh. Sama, hampir 1 tahun ya. Ya, mudah-mudahan berlanjut silaturahmi ini. Insya Allah. Yang penting Ustaz. Iya, insya Allah ya. Insya Allah kalau untuk memberi kepahaman pada masyarakat, insya Allah. Agar masalah tidak ada rancu kan. Iya, betul. Jadi kita punya cara dalam berdakwah. Ya, ketika seseorang memahami sesuatu ya silakan kepahaman mereka kan. Betul. Tapi jangan memaksakan kepahamannya kepada orang lain. Betul. Nah, ini juga perlu kita harus ketahui ya Ustaz ya. Jadi setiap orang di dunia ini, kalau dia jangankan merasa jadi orang hebat. Dulu aja orang ngaku nabi aja banyak pengikut Ustaz. Iya. Jadi siapapun di dunia ini ketika dia merasa hebat, dia merasa tahu, pasti banyak pengikutnya. Dan setiap mereka itu juga punya keyakinan mereka yang merasa benar. Termasuklah saya juga punya yang namanya YouTube. Di sini juga saya tidak merasa diri saya benar, tapi kita yang merasakan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi suatu kebaikan gitu. Tapi saya tidak pernah memaksakan pengikut saya untuk membenarkan saya, kan seperti itu ya Ustaz ya. Sehingga mereka jangan sampai taklid buta kepada saya, kan seperti itu. Kembali ke kita, merasa nyaman nggak apa yang kita berikan? Banyak belajar nggak dari apa yang kita berikan? Kalau mereka merasa tidak nyaman, berarti mungkin kita yang salah. Tapi kalau mereka yang lainnya senang nyaman sama kita, jangan kita salahkan juga, kan gitu. Inilah hebatnya suatu kedamaian ya, saling menjaga perasaan. Justru indahnya Islam tuh gitu. Indahnya Islam tuh gitu kan. Ada satu yang keras, ada satu yang lembut. Betul. Kan. Kalau semuanya keras nggak indah, semuanya lembut juga nggak indah kan. Itu ada perbedaan ini, Masya Allah. Masya Allah. Justru Allah turunkan perbedaan ini kan ya untuk rahmat bagi kita. Betul. Ustadz boleh nanya nggak? Ya kadang kita ini sebenarnya tidak mau menyindir, namun apalah salahnya untuk berbicara pada Ustadz yang mungkin sedikit lebih memahami ilmu lah, ilmu agama. Jadi kan saya beberapa waktu lalu melihat ada postingan lewat media mengatakan sorban ini itu sebetulnya bukan sorban seperti yang dipakai oleh Diponegoro, ya kan? Tapi itu lebih ke agama Hindu atau bagaimana? Itu pendapat Ustaz gimana Ustaz? Ya itu kan mereka mengatakan seperti itu. Oke, siap. Ya, seperti itu. Kalau mereka punya pendapat seperti itu ya silahkan kan. Oke. Jadi kita ini meyakini sorban ini kan memang sunnah Rasulullah SAW. Betul. Ya kan? Betul. Walaupun mereka mengatakan seperti orang Hindu ya kata mereka. Oke, Kalau siap. kata Nabi kan Rasulullah itu bersorban, bapak. Oke. Ya, jadi masalah sih sebenarnya kalau kita kan. Oke. Makanya kan jangan
jangan menyudutkan seseorang kan. Yang menyudutkan seseorang. Kalaupun paham mereka begitu ya silakan, tapi jangan menyudutkan seseorang kan. Betul. Tapi karena media ini kan nyampe di telinga nih, jadi seakan-akan kita juga yang orang awam Iya. ini takutnya membenarkan. Jadi perlu yang saya pertanyakan begitu juga. Nah, makanya kalau kita tahu supaya kita ketika kemudian hari lewat lagi yang seperti ini, atau justru nanti kita ditegur orang kan, seenggaknya kita punya ilmu ya kan. Oh enggak, atau bagaimana kan, atau alasan. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Itu mau ikut itikaf. Insya Allah. Jauh perjalanan Ustaz. Iya, Iya, mungkin kalau sampai di kampung aja udah subuh nih kan. Gimana mau iktikaf gitu. Ya mudah-mudahan berkah pertemuan ini kan. Insya Allah Ustaz. Saya berharap bisa lebih lanjut silaturahmi kita kan. Saya pun berharap begitu pun juga. Jangan sampai menjadi Sama S1. S5. Oh S5. Apa itu? Super sibuk sampai susah silaturahmi. Sementara silaturahmi perintah Allah, ya kan? Masya Allah. Wattaqullaha alladzi tas'alu bihi wal arham. Suruh kalau bersilaturahmi kan. Betul. Ketika bersilaturahmi ini Allah Ta'ala akan kasih sayang. Betul. Masya Allah Ustaz ya. Apalagi ngucap salam, salaman kan. Karena umat ini kan dua perkara aja, kurang salaman dan kurang ucap salam. Betul. Itu kan. Masya Kan enggak salah orang ucap salam kan? Betul. Orang salaman enggak salah kan? Betul. Iya. Saya kalau prinsip saya begini Ustaz, ketika saya dibenci oleh orang, ya kita lihat kapasitas orang yang benci sama kita. Kalau kita berdalih seperti ini, biasanya kalau orang benci sama kita berarti dia termasuk lebih rendah dari kita, dan kita lebih tinggi dari mereka. Ini kan kalau kita berdalih dengan motivasi yang kita berikan. Tetapi kalau saya berpikir Ustaz, ketika orang tidak suka sama saya, ilmunya sejauh mana? Kalau dia bukan merasa tinggi, tetapi kalau kita bisa merasakan, oh dia tidak belajar atau bagaimana, wajar dia tidak suka karena tidak tahu. Tetapi ini banyak yang nggak suka, bahkan orang yang tidak suka ini juga orang yang berilmu, bahkan orang juga ngerti agama, bahkan orang yang tidak suka ini dan pengertian mereka lebih paham, ahli dari yang namanya kitab. Kenapa ya tidak mau bertanya gitu loh, salah kita di mana gitu ya, agar untuk silaturahim, supaya untuk mencari tahu apa yang kita salah, atau untuk mencari tahu di mana letak kita salah. Kalaupun kita salah, kita bisa ditegur dari sebuah kebenaran. Begitupun sebaliknya, supaya kita tahu. Cuma sayang sekali banyak orang sekarang ini tidak suka, tetapi mereka tidak belajar dari apa yang mereka tidak suka ini. Nah ini saya tidak mau seperti antum kemarin, dimana di situ ya kan kita tahu sendiri. Ya nggak usah antum lah. Bahkan ulama-ulama di Indonesia ini yang besar-besar ini kan lebih mengerti saja. Itu pun mereka melihat suatu katakanlah ya, saya sebenarnya tidak mau ya bahas ini, tapi perlu saya tegaskan juga agar memberitahu masyarakat. Kenapa ya sudah tahu di media ini kan banyak orang yang berilmu, mereka berani bermain media ketika dikritik, ketika mereka kita berikan seperti kemarin, mereka tidak suka. Mestinya mereka bertanya juga dong. Yang tidak suka bukan hanya orang biasa. Katakanlah kita tidak berilmu, katakan tidak suka. Tetapi di sini banyak ya, seperti ulama-ulama yang lebih masyhur ya. Kita tidak tahu masyhur atau tidak ya, setidaknya kan duduk bareng ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman kan gitu. Tapi sayang sekali kok tidak mau ya gitu ya. Kenapa ya Ustaz, menurut Ustaz itu? Merasa lagi. Merasa paling mulia. Mulia. Sekarang agak antisipasi ya ngobrol. merasa ini yang paling ini kan, merasa. Kalau merasa ini kan belum tentu. Betul. Kalau orang merasa mulia kan belum tentu mulia. Betul. Kalau orang mulia kan nggak merasa mulia. Betul. Seperti sahabat kan mulia semua tapi nggak merasa mulia. Betul. Masya Allah ya. Perasaan. Berarti kalau kita merasa ini ada dua ya. Merasa benar atau merasa salah. Kalau kita merasa salah, kita berhati-hati untuk berbicara. Begitu merasa benar, begitupun merasa benar, dia tidak hati-hati. Ketika merasa benar, orang berbicara kebenaran pun disalahkan. Betul. Tapi kalau merasa salah kan, begitu mendengar sesuatu, diteliti dulu, mungkin ada kebenaran. Mungkin ada kebenaran. Cari tahu pertanyaannya. Sebenarnya kan gitu.
Masya Allah. Masya Allah. Sebenarnya pengen lama lagi ngobrol lagi. Cuman waktu semakin malam ini sudah. Siap, siap. Masya Allah. Alhamdulillah saudara. Beliau Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang kami bahas tadi, perkara kebaikan, perkara agama, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk kita. Amin. Yang di sini yang saya garis bawahi untuk bisa kita pelajari itu hanya satu, cari tahu, belajar agar kita tidak mudah ikut-ikutan. Ya, jangan benarkan sesuatu hal yang mungkin bisa mengandung konflik, tetapi kita harus cari kebenaran juga melalui guru-guru. Jangan satu guru, belajar tidak harus satu guru, Ustaz. Ya, banyak guru. Sama kan? Imam Syafi'i aja banyak gurunya. Imam Syafi'i banyak guru. Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan atau bulan suci Ramadan tahun ini kita berkah, diberikan perubahan secara pribadi ya. Diterima puasa kita. Terima puasa amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan tahun depan masih berjumpa lagi. Amin. Ustaz ya. Insya Allah. Saya berat untuk karena kangen sama beliau. Tapi apa salahnya, setiap waktu pasti ada perpisahannya ya Ustaz, ya, pertemuan kita. Makanya ada pepatah kan, bukan perpisahan yang kutangisi, namun pertemuan yang sekalian. Itu beda Ustaz. Jadi itu seakan-akan pertemuan membawa luka. Tapi insya Allah di sini yang disesali. Ini disesali kenapa tidak dari dulu bertemu. Maksudnya dari dulu kita dulu, bertemu ya. siapa? Baru sekarang baru merasakan nikmat kebersamaan persaudaraan. Masya Allah. Ya udah, alhamdulillah saudara. Ustadz sama abang kita nih mau beres-beres, mau itikaf karena udah waktunya udah malam. Jadi kita juga harus mendukung beliau. Mudah-mudahan beliau juga menyempatkan doa untuk kita. Semoga kebaikan untuk kita bersama. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Alwi. Masya Allah. Allah hafsi, ya siap. Ya bang ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah. Allah Masya Allah. Bella saudara kami akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.